Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali di dalam proses pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga kalian di sana semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melakukan absen melalui WA Group. Dan sekarang saya mulai proses pembelajaran daring pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita selalu mensyukuri atas karunia-Nya yang selalu menyertai kita. Untuk itu, sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya, mari kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena berkat dan kasih-Mu yang selalu menyertai kami dalam kehidupan ini, sehingga sampai saat ini kami tetap merasakan nafas kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami masuk dalam proses pembelajaran daring IPA. Semoga Engkau tetap menyertai kami, tuntun kami, supaya kami boleh mengerti apa yang dijelaskan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku sekalian, sebagai anak bangsa, sebagai anak negara Indonesia yang tercinta ini, kita selalu menghormatinya ya. Kita selalu mencintai negara kita. Sebagai tanda hormat kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya, atau lagu nasional Indonesia. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu lagu Desaku. Kita menyanyi sama-sama. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Oke anak-anakku, tepuk tangan. Kita sudah menyanyi bersama lagu-lagu nasional Indonesia. Terima kasih. Anak-anakku, sebelum kita mulai masuk di dalam proses pembelajaran daring IPA kita, tentunya saya ingatkan jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Jaga kesehatan, jaga imun tubuh supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat. Oke anak-anakku, kita lanjut dengan materi kita pada pagi hari ini. Minggu lalu kita sudah masuk di dalam materi tentang pembelahan sel. Hari ini kita masuk di dalam materi kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan judul materi KD-nya tetap sistem reproduksi pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan organ-organ reproduksi pada manusia. Oke anak-anakku, nah sekarang kalian buka buku paket, padukan dengan penjelasan materi yang saya jelaskan. Nah sekarang kita masuk
Sistem reproduksi pada manusia di dalam buku paket kalian halaman 6. Sepertinya tumbuhan manusia atau hewan membentuk tumbuhan atau hewan yang lain melalui juga menghasilkan atau manusia juga menghasilkan bayi. Tumbuhan hewan menghasilkan anaknya juga. Manusia menghasilkan anak yang menyerupai orang tuanya. Bayi atau anak tersebut akan tumbuh menjadi manusia dewasa. Sistem reproduksi manusia berkembang dan berfungsi di bawah pengaruh bahan kimiawi tertentu yang dinamakan hormon. Organ reproduksi baru mulai berfungsi setelah mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar usia 14-16 tahun pada laki-laki dan antara usia 11-12 tahun pada anak perempuan. Selama kurun usia 14-16 tahun, perubahan berikut ini terjadi pada laki-laki, di antaranya suara menjadi lebih dalam, berat, gaung. Tumbuhnya rambut pada wajah dan bagian tubuh yang lain, ketiak, kelamin. Ya. Otot mulai berkembang. Secara bersamaan pada perempuan juga usia 11-12 tahun, perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut. Berkembangnya payudara, payudara sudah mulai membesar. Membesarnya pinggul, suara menjadi bernada tinggi. Tumbuh bulu di mana-mana, ya, tumbuh rambut di mana-mana, di ketiak, ya, di sekitar kemaluan juga, sama halnya dengan laki-laki. Perubahan pada anak laki-laki dan anak perempuan tersebut disebabkan oleh hormon yang berbeda pada keduanya. Ya. Berikut penjelasan tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Perhatikan gambar di buku paket halaman 7. Sekarang organ reproduksi pada laki-laki. Organ pada sistem reproduksi laki-laki adalah sebagai berikut. Sepasang testis kiri dan kanan. Ada testis di gambar situ. Kali lalu waktu kita perkenalan, saya sedikit jelaskan, ya. Sepasang testis yang ada di dalam kantong skrotum. Itu kalau pada laki-laki, kalau dia pegang, itu ada kulit halus. Itu namanya skrotum. Yang gantung terus, yang kau bawa terus setiap waktu kemana saja. Biar tidur, kau bawa terus. Yang gantung, dan di luarnya itu ada kulit halus. Itu namanya skrotum. Di dalamnya itu testis. Nah, testis berfungsi untuk produksi sperma. Di situ tempat untuk menghasilkan sperma. Sedangkan skrotum, pembungkus testis, supaya suhu testis tetap dalam keadaan hangat. Kalau testis hangat berarti dia produksi spermanya bagus. Ya. Jadi testis menghasilkan gamet jantan atau sperma. Laki-laki menghasilkan jutaan sperma di dalam testisnya setiap hari. Ya. Yang kedua, epididymis. Ada di situ epididymis, tempat untuk menyimpan sperma. Coba lihat Ki, di tempat itu yang ada itu epididymis, itu yang gulung-gulung di luar testis. Yang berlekuk-lekuk. Ya. Yang berikut, vas deferens merupakan saluran sperma. Tempat sperma bergerak meninggalkan testis menuju penis. Lihat Ki di situ, vas deferens, itu ada kabel-kabelnya. Ya, ada kabelnya. Yang berikut,
Penis berperan untuk memindahkan sperma ke dalam tubuh perempuan melalui saluran yang disebut uretra. Lihat gitu, uretra. Di situ saluran sperma untuk yang memasukkan sperma ke alat reproduksi wanita. Ya, uretra ini juga berfungsi sebagai saluran urin, kencing juga di situ. Oke anak-anakku, nanti akan saya kirimkan PowerPoint tentang organ reproduksi pada pria dengan gambarnya. Ada tambahannya di situ. Ada kelenjar prostat, ada kelenjar Koch-Perry dan fungsinya. Yang berikut organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan adalah sebagai berikut. Sepasang indung telur atau ovarium, perhatikan gambar. Tempat produksi sel telur atau ovum, atau tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium ini berdiameter sekitar 120 mm. Dan perempuan menghasilkan sel telur di dalam ovariumnya. Ovarium akan melepaskan satu sel telur dari satu ovarium kira-kira setiap 28 hari. Jadi, dalam setiap bulan, perempuan menghasilkan satu sel telur dari satu ovarium. Karena 2 ovarium berarti 2 sel telur. Setiap bulan dia melepaskan satu sel telur atau ovum. Ya, dari ovarium. Yang kedua, yang berikut, oviduk atau saluran indung telur atau tuba falopi atau tabung falopi adalah saluran tempat lewatnya sel telur serta tempat bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Jadi di situ tempat fertilisasi atau pembuahan. Uterus disebut juga rahim. Ya. Tempat berkembangnya sel telur yang telah dibuahi. Kalau sudah dibuahi, ya, terjadi pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Kalau sudah terjadi pembelahan selama 4 hari atau 5 hari, maka janin atau embrio menempel di situ. Saya ingatkan ya, lupa. Fertilisasi peleburan sel telur dan sel sperma. Hasil dari peleburan itu adalah sigot. Sigot ini terjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Saya sudah jelaskan pembelahan mitosis dan meiosis. Perjalanannya dari tuba falopi selama 4 hari, dia melakukan pembelahan mitosis. Sigot itu melakukan pembelahan mitosis. Maka setelah 4 hari dia terbenam di uterus. Dan setelah terjadi pembelahan tahap demi tahap pada fase pembelahan meiosis, maka terbentuklah embrio atau janin, maka dia menempel pada dinding rahim dan terbenam di situ selama 9 bulan. Kalau tidak terjadi fertilisasi, kalau tidak terjadi pembuahan, sel telur itu tidak terjadi pembelahan, maka dia langsung saja menempel pada dinding uterus. Nah, kalau dinding uterus itu terjadi peluruhan yang disebut dengan menstruasi setiap bulan, maka sel telur juga keluar bersama darah yang dikeluarkan dari rahim atau uterus. Anak-anakku sekalian, vagina atau liang peranakan merupakan bagian akhir dari saluran reproduksi pada wanita. Ya, disitulah tempat keluarnya bayi. Disitulah tempat keluarnya menstruasi. Nah, sekarang anak-anakku, yang berikut, ya, sperma dan ovum atau sel telur.
Sperma dan ovum atau sel telur, proses pembentukan sel sperma dan sel telur atau ovum berbeda dari sel lain di dalam tubuh. Sel tersebut terbentuk melalui pembelahan meiosis seperti terlihat pada gambar berikut. Gambar halaman 8. Setiap sel membelah 2 kali berturut-turut sehingga dihasilkan 4 sel anakan. Satu spermatosit akan membentuk 4 sel anak yang matang, sedangkan satu oosit akan membentuk 1 sel telur. Kita perhatikan. Induk dari sel sperma adalah spermatogonium, itu induknya. Terjadi pembelahan meiosis, mitosis dulu ya, mitosis atau meiosis menjadi spermatosit primer. Coba lihat di situ gambar spermatosit primer. Membelah menjadi 2. Kalau dia sudah terbelah menjadi 2, maka terbentuk spermatosit sekunder. Kalau dia sudah membelah lagi, maka terbentuk 4 sel, namanya spermatid. Dari pembelahan spermatid ini terbentuk namanya sperma, yaitu spermatozoa. Lihat bentuknya sperma, ada kepala, ada badan, ada ekor. Yang berikut pembelahan sel telur atau ovum. Ya. Kalau sel induk sel telur adalah oogonium. Dia membelah menjadi oosit primer. Kalau dia sudah terbentuk oosit primer, maka dia akan membelah menjadi 2, menjadi oosit sekunder dengan badan polar 1. Nah, sekarang kalau oosit sekunder ini membelah lagi menjadi 2, maka terbentuk ootit dan badan polar 2. Kalau sudah membelah, maka akan terbentuk namanya ovum dari oosit ya. Ootit membentuk ovum atau sel telur. Sel telur itu kalau sudah matang, sudah terbentuk ovum, maka sel telur itu akan keluar dari ovariumnya. Peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium namanya ovulasi. Ingat, peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium disebut ovulasi. Oke anakku, kita lihat gambar sperma di bawah dan sel telur. Ya. Nah, pada gambar B di bawah sel telur, A sel sperma. Sekarang kita cerita tentang fertilisasi atau pembuahan. Nah, fertilisasi terjadi di dalam tubuh perempuan, tepatnya di oviduk atau tuba falopi. Ya, namanya fertilisasi internal. Setelah fertilisasi, sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim untuk tumbuh berkembang menjadi seorang bayi selama 9 bulan. Lihat pembelahannya di sana. Ya. Fertilisasi dimulai ketika satu sperma berhasil menembus masuk ke ovum yang kemudian tumbuh menjadi embrio. Selanjutnya, embrio berkembang melalui serangkaian pembelahan sel. Jadi anakku, dengar baik-baik. Kalau satu ekor sperma sudah menembus sel telur, maka sperma yang lain tidak bisa masuk lagi. Karena sudah ada sperma yang masuk, sudah terjadi peleburan. Berarti sperma yang lain kemana Pak? Ya tinggal saja di luar dan mati dan keluar melalui haid. Ya, melalui haid nanti.
Atau keluar pada saat itu sperma itu mati di dalam, keluar nanti pada saat melahirkan, itu seorang ibu itu pertama dia keluar kotoran, air ketuban, ya, air putih bersama itu keluarnya. Sekarang embrio tadi, ya. Ketika satu sel telur telah dibuahi, ia akan terbelah menjadi dua. Dua bagian menjadi empat, empat menjadi 8, dan seterusnya. Ya, pembelahan ini akan mengubah sel telur menjadi embrio yang kemudian secara bertahap tumbuh menjadi individu baru. Oke anak-anakku, kita lihat di situ gambar, lihat sperma masuk di dalam ovum, ya, masuk di dalam sel telur. Nah, ukuran sperma hanya 0,05 mm, sedangkan sel telur berukuran 0,1 mm. Kepala sperma berbentuk pipih bulat seperti piringan yang memungkinkan bergerak lebih cepat dalam cairan pada saluran reproduksi perempuan. Dengan ekor yang panjang, sperma dapat bergerak dan berenang dengan cepat dan jauh menuju oviduk. Keadaan ini sama dengan seorang yang berenang sejauh 7 km di laut yang berombak. Oke anak-anakku, tidak gampang ya perjalanan sperma berenang di dalam organ reproduksi perempuan. Oke anakku, nah masalah kegiatan ini barangkali nanti kita lihat saja anakku ya, lihat saja gambar, ya, gambar halaman 9, bagian dari sel telur. Tidak mungkin kita praktek, misal kalau di tatap muka ya barangkali kita bawa satu-satu telur ayam, ya kita amati di sekolah, satu telur ayam yang sudah rebus, satu telur ayam yang masih mentah. Tapi tidak apa-apa, kita hanya amati melalui gambar saja ya anakku ya. Oke, dan anakku yang baik, anakku yang pintar, yang cantik, yang ganteng, saya minta supaya nanti setelah ini kalian gambar, ya, gambar telur ayam yang ada di buku halaman 9. Oke, diwarnai dan tuliskan bagian-bagiannya tanda panah anakku ya. Oke, supaya kau tahu betul. Nah, siapa yang pernah buka telur yang sudah direbus? Sudah direbus, ya. Di bagian pantatnya itu pasti ada rongga kosong. Ada kosong, ada kekosongan. Di situ namanya rongga udara, ya. Dan perhatikan, kalau kau sudah rebus itu ada selaput. Lapisan kedua nempel di telur, putih telur, itu ada buka lagi selaputnya, namanya membran. Di bagian luarnya itu yang keras namanya cangkang, ya. Nah, bagian dalam yang tengah-tengah, yang tengah sekali ada lingkaran kuning paling tengah, itu namanya di situ inti, ya, inti atau anak inti. Lihat ki kuning telur. Lihat itu bulatan itu kuning telur ya. Putih telur di luarnya sudah tahu semua ya. Ada namanya kalasa. Kalasa itu tali penghubung ya, tali penghubung antara kuning telur itu. Nah, kalau misalnya sudah dibuahi, misalnya telur itu sudah diram sekitar 1 minggu, pasti ada darahnya. Darah itu namanya embrio. Ya. Karena sudah dibuahi oleh sperma. Oke anakku, nanti gambar ya. Ya, gambar baru kirim di foto. Gambar di buku tulis berlogo SMP Frater. Ya. Oke anakku. Ya, barangkali hari ini tidak ada tugas lain, hanya gambar itu. Ya. Gambar. Semakin cantik gambarnya, semakin bagus nilainya. Ingat, tetap yang tercepat kirim
15 orang standarnya 95 ke atas. Apalagi kalau dia cantik, tambah plus lagi dari 95, 96, 97, 98. Oke? Terima kasih banyak anak-anakku. Ya, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai dan akan saya buka Google Meet untuk diskusi materi ini, apa yang kalian ketahui dalam materi ini melalui video ini. Terima kasih banyak. Saya ingatkan lagi, tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Ya, mari kita berdoa sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih berkat dan perlindungan-Mu dalam proses pembelajaran kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami dapat hari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat simpan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak. Inilah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anakku, saya tetap periksa sebentar yang kau stabilo. Yang kau stabilo di dalam buku paketmu. Ya, terima kasih banyak. Ingat, kita sebagai anak bangsa, kita menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai penutup perjumpaan kita saat ini. Mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Saya akan buka Google Meet dan saya akan tutup video ini. Salam sehat.